Oke guys, kembali lagi di belajar data analis bersama saya Ilham Alfarisi. Let's check it out. Kemarin kita sudah belajar supervised learning di regresi linear. Nah, untuk hari ini kita masih belajar supervised learning, tapi di klasifikasi menggunakan algoritma decision tree. Oke, di sini saya menggunakan data penjualan BMW atau mobil BMW dengan merek BMW. Nah, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu import library Python. Di sini kurang lebih sama, ada Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn. Ini kita import dulu semuanya. Dan selanjutnya yang akan kita gunakan. Lalu kemudian kita load data testnya. Kemudian kita load datasetnya. Di sini saya menggunakan Excel ya. Bentuknya Excel dan jangan lupa untuk di-upload dulu di Google Colab. PDRead Excel dan dapat lihat ini isinya ada model, tahun, region, color, field type, transmission, engine size, mileage, harganya atau price-nya, sales volume atau berapa banyak yang sudah terjual, dan sales classification-nya itu apakah dia penjualan tinggi atau rendah. Itu yang akan kita cari, itu labelnya ya. Sebelum itu kita coba cek dulu apakah ada missing value di dalamnya. Ternyata tidak ada ya. Dan kita exploratory data analysis, kita lihat secara keseluruhan bagaimana sih data ini di dalamnya tuh bagaimana. Oke, kita dev info, dev describe, dan value count. Ini untuk visualisasinya, yaitu visualisasi dari labelnya. Bisa kita lihat ternyata ada 4040 data. Nah, di 4040 data ini untuk bagian objek ternyata ada di model, region, color, field type, transmission, dan sales classification tentunya. Dan untuk yang bagian floatnya itu ada the year, engine size, mileage, price, dan sales volume. Nah, berikut merupakan distribusi berdasarkan klasifikasi penjualannya. Nah, yang high dan low ternyata ini sama ya. Di sekitar 2020, berarti 4040 tadi dibagi dua, yaitu high-nya 2020 dan low-nya 2020. Lalu kita pre-processing, yaitu mengubah fitur kategorikalnya menjadi numerik. Nah, ini yang seperti tadi kita lihat, yaitu objeknya ini semua yang bertipe objek akan kita ubah menjadi numerik terlebih dahulu. Lalu kemudian kita split data train dan data testnya. Di sini kita split untuk data testnya itu 20% dari data train. Nah, ini dapat dilihat 3232 dan untuk tesnya 808 data. Kemudian modeling 5 algoritma: decision tree, random forest, KNN, SVM, dan gradient boost. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih padahal tadi di awal dikasih tahu kalau kita akan menggunakan algoritma decision tree. Nah, tentu saja kita akan menggunakan lebih dari satu algoritma, yaitu untuk membandingkan apakah algoritma decision tree ini cocok untuk dataset ini dan bagaimana juga dengan algoritma yang lain, apakah mungkin lebih cocok begitu. Oke, ini kita dapat lanjut. Ini hasilnya setelah dilatih semua ya, untuk semua modelnya decision tree, random forest, KNN, SVM, dan gradient boosting. Selanjutnya tentunya kita harus evaluasi hasilnya. Untuk evaluasi hasilnya, ini yang kita evaluasi ada beberapa ya, ada akurasi, ROC, F1 score, recall, precision, dan lain-lain. Dan berikut merupakan hasilnya. Untuk decision tree di akurasi 92%, dengan ROC 93%. F1 skornya juga di 92 semua. Untuk di random forest akurasinya di 91,96,
kurang lebih 92 ya, dan ROCOC nya 97. F1 skornya kurang lebih sama, yaitu 92. KNN di sini terlihat lebih rendah, SVM juga lebih di angka 85, sedangkan untuk gradient boosting akurasinya di 92% atau bisa dibilang 93%, dan ROCOC nya 98% dengan F1 score 93%. Nah, ini juga merupakan hasil evaluasi semua modelnya. Bisa dilihat juga berarti yang paling tinggi itu di gradient boosting. Nah, ini merupakan visualisasi dari perbandingan hasil evaluasinya. Lebih gampang untuk dilihatnya. Nah, di sini dapat dilihat kurang lebih decision tree dan random forest sama, hanya di ROCOC-nya yang lebih besar, sedangkan untuk KNN SVM di bawahnya semua. Sedangkan untuk gradient boosting yang paling tinggi begitu semua. Nah, berikutnya juga merupakan heat map korelasi antar fiturnya. Nah, ini dapat dilihat kalau menuju 1 itu maka berhubungan positif, berhubungan kuat, atau dia berpengaruh dalam penentuan targetnya ini. Sedangkan untuk mendekati 0 itu dia tidak berpengaruh atau pengaruhnya sangat kecil. Sedangkan untuk minus itu berkebalikannya atau hubungannya negatif. Jadi semisal semakin besar sales volumenya, maka sales classification-nya itu akan menjadi tinggi. Kalau sales volume-nya itu atau penjualannya itu banyak, maka sales classification-nya akan dikatakan tinggi. Sedangkan kebalikannya, kalau semakin rendah jumlah sales volume-nya, maka sales classification-nya akan menunjukkan dia low atau penjualannya rendah. Nah, untuk yang lainnya kurang lebih sama, di price-nya di 0,25, berarti diikuti oleh engine size dahulu, lalu year dan price, lalu yang terakhir itu mileage. Oke, kita lanjut di confusion matrix. Nah, ini confusion matrix juga saya coba untuk memperlihatkan semua kelima-limanya algoritmanya. Di sini confusion matrix jangan lupa ya. Di sini ada true positif, ini true negatif, ini false negatif, dan ini false positif. Apa sih maksudnya? Ini true positif itu berarti mesinnya itu memprediksi kalau dia memang benar. Sebanyak 391 data itu benar diprediksi sebagai 00, atau tadi yang bisa kita lihat yaitu penjualannya tinggi ya. Sedangkan yang ini seharusnya dia penjualannya rendah, seharusnya dia penjualannya tinggi tapi dianggapnya rendah oleh mesinnya. Dan ini kebalikannya, aktualnya atau datanya itu penjualannya rendah tapi dianggapnya tinggi oleh dia. Dan ini merupakan yang benarnya. Sebanyak 353 data ini benar kalau penjualannya ini rendah, dianggap rendah oleh mesinnya, dan aktualnya juga begitu. Sama seperti yang lainnya kurang lebih begitu untuk algoritma random forest, KNN, SVM, dan gradient boosting. Oke, ini juga merupakan visualisasi decision tree-nya ya. Nah, ini decision tree-nya saya coba dengan max depth-nya atau maksimal kedalamannya itu, atau rantingnya ini ada 5. Ini 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Nah, begitu terus dan seterusnya. Ini pokoknya dia makin semakin banyak itu berarti mendekati 0, maka itu berarti semakin bagus untuk decision tree begitu. Dan ini perbandingannya dengan max depth-nya 3.
kurang lebihnya sama ya, 1 2 3, branch-nya jadi hanya 3. Dan dapat dilihat juga gininya di 0,3, 0,0, 0,23, 0,08. Sedangkan untuk di yang tadi 5 itu ada 0, 0,023, 0,34, 0,189, 0,375. Oke. Nah, ini untuk input manualnya. Input manual untuk mengecek hasil prediksinya. Jadi selain data tes tadi, kita coba ya. Kita coba untuk menggunakan input manual. Di sini dapat dilihat. Kita coba lihat apakah benar untuk inputnya itu sesuai. Di sini kita coba untuk masukkan di data 2020 ini. Year-nya berapa? Berarti 2014. Engine size-nya itu yang ini berarti 47 liter. Lalu ini ada mileage-nya 67.395. Lanjut price USD-nya itu berarti mana? Kita ulang ya. Kita ulang year-nya 2014. Di sini dapat year-nya 2014. Lalu engine size-nya itu 47 liter. Betul. Ini 121623. Mileage-nya dan untuk price-nya 31351. Dan sales volume-nya 6926. Kita lihat seriesnya itu berarti M3. Ini berarti bukan, kalau bukan itu kita 0 ya, kita taruh 0. Nah, ini di M3 berarti kita taruh 1. Kita isi dengan 1, bukan X1, bukan X3, bukan X5, bukan X6. Jadi modelnya ada beberapa di sini. Nah, kita lihat regionnya Asia, ternyata bukan, harusnya Afrika ya. Berarti ini kita 0 0 0 0 0. Nah, nanti selain itu Afrika itu di luar di luar dari yang ini. Jadi kalau misalnya 0 otomatis dia berarti Afrika. Kita lihat juga dari warnanya apa, red ya, berarti merah, bukan blue, bukan gray. Nah, ini dia red. 1 silver skip, white juga skip. Kita lihat fuel type-nya apa, elektrik berarti 1. Misalnya kita 0 0. Nah, ini transmissionnya apa, manual. Oke, ini 1 berarti. Ini bisa dilihat kesimpulannya, sales klasifikasinya kemungkinan tinggi. Jadi penjualannya cukup tinggi BMW ini ya. Untuk probabilitas sales rendahnya 0,11 dan probabilitas sales tingginya 0,89. Dan dapat kita lihat ini high atau tinggi, berarti sudah sesuai. Oke, ini kemudian kita coba untuk mulai deployment ya. Ini kita coba install Streamlit-nya dan juga download pickle hasil dari model decision tree-nya menggunakan import joblib. Lalu joblib dan model ini karena decision tree untuk memudahkan nanti menjadi data model gitu, dan print. Nah, kalau di sini sudah di run akan muncul di bagian sebelah sini dia. Oke, ini saya coba lihat untuk deployment menggunakan Gradio ya. Gradio itu deployment bawaan dari Google Colab. Ini merupakan caranya import Gradio, import joblib, datanya, modelnya, pokoknya disiapkan itu. Oke, begini akan saya langsung tunjukkan di kita running ya. Kita harus running dulu ini. Kalau sudah baru di run.
makanan cukup lama waktu ya, karena dia ini sudah keluar. Kita coba cek lagi menggunakan data yang tadi ya. Ini M3, lalu regionnya apa ini? Afrika. Atau kita coba data lain. Ini karena tadi udah high, kita ke low. M5 2015, M5 Asia. Ini dia warnanya black. Fuel type-nya itu diesel. Lalu transmisinya itu otomatis, bener. Year-nya di 2015. Engine size-nya di 18 liter. Lalu mileage-nya 133.790. Price-nya ya. Ini price-nya 110.665. Terus volume-nya 0. Coba. Oke, ini kita coba lihat, ternyata prediksi klasifikasi penjualannya low, atau model ini diprediksi memiliki penjualan yang rendah. Nah, berarti ini sudah sesuai dengan datanya ya. Kalau kita pakai data trend itu sama, itu low. Oke, nah selanjutnya ya, ada satu lagi deploy, itu menggunakan Streamlit ya. Ini merupakan Streamlit. Nah, itu nanti kita masuk dan bikin. Tanya, ini pertama pastinya bikin akun. Di sini saya sudah coba. Nah, Streamlit ini menggunakan GitHub untuk kita upload ya. Upload data-datanya. Data-datanya yang dibutuhin apa aja sih? Ini dia data-data yang dibutuhkan. Nah, ini data-data yang dibutuhkan itu app.py-nya, terus datasetnya, modelnya. Nah, ini Streamlit app.txt. Ini apa namanya? Ini alamatnya. Ini alamat yang saya bikin. Jadi contoh saja. Dan ini requirement txt. Nah, ini nanti kita masukin semua di sini. Nih, jadi datasetnya app.py, terus data model dan requirementnya. Setelah masuk di sini, nanti kalau sudah, nanti tinggal create app dan kita hubungkan dengan GitHub. Lalu akan muncul di sini. Oke, ini dia tampilannya kalau untuk di Streamlit ya. Mungkin karena saya masih pemula, jadi untuk tampilannya sendiri itu belum terlalu wah atau yang bagaimana. Ini kita coba juga untuk data setnya ya. Kita coba di sini di low. Nah, ini kita coba modelnya apa? Modelnya i8. Terus regionnya apa? Middle East. Ini colornya gray. Fuel type-nya petrol, sudah sesuai nih, automatic juga. Untuk year-nya 2011. Kemudian engine size-nya itu di 42 liter. Kurang lebih segini. Hampir 43 ya. Oke, kurang lebih segitu, kita sesuaikan saja. Terus mileage-nya di 111.000. 111.100.
Oke, kita taruh di 112 ya, kurang lebih bisa dibulatkan atau sama saja. Terus kita lihat harganya 44.382, 44.382. Kita taruh di range segitu. Kemudian sales volumenya di 1658. Cari data dekat, berarti sini. Nah, ini dia hasil prediksinya langsung keluar. Low sales, probabilitasnya sangat rendah, jadi ini merupakan kalau confidence dari machine learningnya. Dia confidence kalau high-nya itu cuma 1,19%, sedangkan untuk low-nya 98%. Jadi dia confidence atau percaya diri kalau hasilnya itu low, dan dapat dibuktikan ternyata sama low-nya ya. Oke, begitu kurang lebihnya. Bagaimana? Menarik kan sudah sampai deployment begini? Ini kalau kita semisal untuk ke klien bakal harus deploy begini. Kalau misal nanti kita ada klien, misal nanti freelance atau lain-lainnya, kadang klien juga minta untuk sampai di deploy. Jadi kita sebagai data analis harus siap. Oke, begitu saja kurang lebihnya. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.